Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Berjumpa kembali bersama dengan saya malam hari ini dalam program Back to the Bible. Saya berdoa tidak ada gangguan jaringan malam hari ini. Tadi saya coba pakai wifi dari rumah tetapi tidak bisa berjalan dengan baik, dan sekarang saya pakai kabel data, pakai data. Semoga bisa diterima dengan baik suara dan gambar saya di tempat Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu boleh kasihkan komentar kira-kira bagaimana suara dan gambar yang boleh Anda terima di tempat masing-masing. Mungkin Anda dalam pekerjaan, mungkin Anda di rumah atau di perjalanan. Selamat bergabung Bapak Alasano Pardede, Christine Liana. Oh, puji Tuhan. Sambil menunggu beberapa kawan yang mungkin sedang mempersiapkan diri, sekali lagi boleh saya minta komentar dari Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar baik? Christine Liana, oke, bagus. Ronald bilang oke, Ing, shalom. Susan Siregar, mau lihat Ibu. Salam Ibu Susan, apa kabar? Ke Turki yuk. Kita bulan Juni ke Turki yuk. Baik, baik. Haleluya. Haleluya. Suara dan gambar sangat jelas di Depok, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya nggak tahu yang luar kota, soalnya belum bergabung. Yang Batam, Kalimantan, biasanya Jepang juga bergabung. Oke. Mudah-mudahan tidak ada gangguan tentang IT atau fasilitas yang Tuhan percayakan untuk kita boleh pakai. Saya harap Bapak Ibu semuanya sehat, semuanya dalam lindungan Tuhan. Ronald Hutauruk jelas dan jernih. Terima kasih Ronald. Terima kasih buat reportnya. Ada di mana Ronald? Masih di Jakarta atau di mana ini? Ibu Olga Paat, oh sangat setia beliau mengikuti acara ini. Selamat bergabung Ibu, terima kasih. Shalom Ibu. Haleluya, haleluya. Oh glory Jesus. Banyak mungkin yang sedang di jalan, tetapi sudah ada 11-12 orang yang sudah bergabung. Ibu Jane Mailoor, shalom Ibu Jane, selamat bergabung. Semoga suara saya didengar dengan jelas di kompleknya Ibu Jane. Ibu Susan, puji Tuhan. Hayo Pak, ke Turki sama wow tim, puji Tuhan. Mari Bu, kita Juni kita berangkat ke Seven Churches di Turki. Kita boleh refreshing habis 1,5 tahun kita dikuasai oleh pandemi. Baik, Bapak Ibu sudah banyak bergabung. Kita akan mulai acara malam hari ini Back to the Bible. Saya harap saudara merelakan sebagian pulsa saudara untuk Anda share ke kontak yang ada di Facebook saudara, biar malam hari ini banyak orang boleh disingkapkan oleh rahasia Tuhan, boleh disingkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Not about us, not about me, all about God. Semua apa kata Tuhan dan semua apa kata firman Tuhan. Sebab Allah yang berfirman adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Mari tundukkan kepala, kita minta revelation surga, kita minta guidance daripada Tuhan, sehingga waktu yang ada kurang lebih 45 menit kita pakai sebaik-baiknya supaya Tuhan dipermuliakan atas program Back to the Bible malam hari ini. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bangga memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih kalau Kau izinkan hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh berdiri di atas kaki kami boleh melompat seperti rusa melompat. Bahkan kami boleh menaiki gunung yang paling tinggi sekalipun, bukan karena kekuatan kami,
tapi karena Engkau yang menolong kami. Firman-Mu yang senantiasa menjadi pelita bagi kami, kekuatan bagi mata rohani kami, dan pengharapan bagi setiap kami. Malam hari ini singkapkan rahasia-Mu, biar kami respect atas semua apa yang Engkau sampaikan atas kami. Tutup bungkus semua kami ya Tuhan, baik yang di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan menyertai kami. Kami berdoa juga buat wifi biar berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, dan kami boleh fokus hanya untuk kebenaran Tuhan. Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Mary Damanik, Yanti Anastasia telah bergabung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema malam hari ini di flyer di mana-mana judulnya ada respect. Saya harusnya lanjutkan itu. Respect membuat kita bisa menembus batas. Respect bisa membuat kita bisa melangkah sesuatu yang kelihatannya mustahil tapi mungkin bagi Tuhan. Ibu Adolfina Nicole Riri, sahabat saya telah bergabung. Shalom Ibu. Temanya memang panjang, yaitu respect itu mengakibatkan bisa menembus batas. Saudara pasti ingat perwira Kapernaum. Bapak Handoko Budidharma dari Singapura, selamat bergabung. Daniel Sutanto dari Singapura juga, selamat bergabung. Saudaraku, saudara tahu pasti perkataan daripada perwira Kapernaum, atau kalau Alkitab bahasa Indonesia perwira Kapernaum. Yang sakit bukan dia, tapi yang sakit bujangnya. Tapi ada respect dia terhadap Yesus. Ada respect dia terhadap pengajaran Tuhan. Ketika dia membawa kesulitan daripada bujangnya, dia berkata demikian, katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti akan sembuh. Ini respect saudara yang dikasihi Tuhan. Novi Dianti Batam, selamat bergabung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak orang sering mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak orang sering beribadah. Tetapi maaf, masih juga meragukan Tuhan. Masih juga meragukan firman Tuhan. Ini dengan kata lain tidak respect dengan Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak respect dengan firman, tidak respect dengan Tuhan, tidak respect dengan hamba Tuhan, berarti hal-hal yang mustahil yang membuat kita menembus batas ketidakberdayaan, batas kemampuan, batas usia, tidak akan pernah bisa kita maksimal di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, sekian banyak yang sudah bergabung dengan saya. Saya harap saudara juga bantu share ke kontak Facebook saudara. Malam hari ini kita akan dibawa Tuhan. Oleh karena respect kita di hadapan Tuhan, kita akan menembus batas. Ayo yang di rumah, suami istri, kakak adik, opa, oma, om, tante, opung boru, opung doli bilang begini, menembus batas karena Tuhan. Katakan menembus batas. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal 8. Saudara jangan terganggu suara saya yang masuk, karena ini memang jam-jam ibadah saudara seberang kita. Tapi nggak lama lagi mereka juga akan diam. Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 8 ayat 6 dan ke-7. Saya belum menemukan GBI EOM bisa bantu untuk menyampaikan ini. Oke. Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Siapa? Saudara dan saya. Saya mau katakan malam hari ini, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Genaplah Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Mazmur berkata demikian, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya penciptaan kita itu dahsyat. Apa yang Tuhan lakukan atas kita luar biasa. Saya mau katakan di acara Back to the Bible malam hari ini, satupun di antara saudara, satupun di antara kita
Tidak ada yang biasa-biasa. Saya mau katakan, Anda luar biasa. Bahkan Daud mengajarkan kita, kejadian kita luar biasa. Bilang kanan kirimu, kejadianmu luar biasa. Bilang kanan kirimu, engkau berharga di mata Tuhan. Bilang kanan kirimu, engkau direnda seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya. Nah, ketika kita respect dengan setiap perkataan Tuhan, mazmur yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, maka hidup yang menembus batas itu pasti menjadi bagian atas hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Hidup yang menembus batas itu pasti menjadi bagian atas hidup kita. Malam hari ini saya ingatkan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berhenti mengasihani diri berlebihan. Berhenti mengatakan bahwa kita tidak mampu sebelum kita mencoba. Berhenti di sikap keraguan-raguan sebelum kita mengambil langkah ke depan. Saya harap saudara yang mengerti boleh mengaminkan. Karena Anda tidak berjalan sendiri, karena Anda ketika dalam Tuhan, respect kepada Tuhan, respect kepada firman, respect kepada semua perkataan firman Tuhan, Anda akan disertai oleh firman itu. Anda akan disertai oleh Tuhan itu sendiri. Haleluya. Bagaimana hidup yang menembus batas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita membutuhkan keberanian untuk menerobos. Katakan dengan saya, menerobos. Meneroboslah menghasilkan breakthrough. Ketika breakthrough terjadi, berarti Anda mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Anda mungkin tidak pernah menikmati sebelumnya. Anda mungkin belum pernah diberkati sebelumnya. Tetapi dengan breakthrough, dengan berani menerobos bersama dengan Tuhan, Anda akan masuk ke hal-hal yang sepertinya supranatural. Tetapi saya yakinkan semua kita yang ikut acara ini, Anda ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Morgan Daulay, selamat bergabung. Amin. Acin Chandra bergabung. Terus bagaimana artinya Pak menerobos batas yang pertama? Dengan satu pengertian bahwa kita harus mempunyai kemauan. Nah, pertama dulu catat baik-baik. Bagaimana bisa terjadi breakthrough? Bagaimana supaya kita menembus batas? Bagaimana kita bisa menerobos? Yang pertama, kita harus mempunyai kemauan untuk menerobos. Garis bawain kemauan. Tanpa kemauan, Anda tidak akan pernah bisa bergerak. Goodwill, niat baik itu ada. Yang kedua, tidak menyerah dengan keadaan diri kita sekarang. Artinya apa? Anda tidak boleh gagal sebelum mencoba, atau Anda takut gagal sebelum mencoba. Amen. Walt Disney tidak akan pernah bisa mengaplikasikan karyanya kalau dia tidak pergi ke 367 sekian yang mau menerima karyanya dia. Kolonel Sanders tidak akan pernah dikenal oleh kita sampai sekarang dengan Kentucky Fried Chicken ketika di langkah 1100 resepnya dia tidak mau pertahankan. Makanya saya mau katakan, kita kalau ingin menerobos, mengalami breakthrough, melampaui batas, tidak menyerah dengan keadaan diri kita sekarang. Mungkin ada di antara kita sakit, jangan menyerah. Mungkin ada di antara saudara bisnisnya sedang mengalami stagnasi, jangan menyerah. Mungkin saudara sedang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak saudara, jangan menyerah. Mungkin saudara sedang dalam pergumulan, sekali lagi jangan menyerah. Tuhan yang memampukan kita untuk terus menerobos sampai terjadi breakthrough. Yang setuju katakan amin. Terus yang berikutnya apa? Bagaimana Pak menembus batas dalam terobosan itu? Harus mempunyai kemampuan untuk berubah. Yang tadi kemauan, sekarang harus mempunyai kemampuan untuk berubah. Artinya kemampuan adalah ada niat untuk berubah dengan sungguh-sungguh. Tidak ragu-ragu, tidak mendua hati. Ingat minggu lalu saya sampaikan,
orang yang tidak fokus, orang yang mendua hati, orang yang bimbang, orang yang menyimpan keraguan tidak akan pernah sukses hidupnya. Tidak akan sampai ke destiny ilahi sebab yang ada hanya keraguan. Pendeta Yonas Sitohang, Yonas Sitohang, ya betul. Bergabung. Selamat malam. Pak Jaroki dari Medan, selamat bergabung. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Harus mempunyai kemampuan untuk berubah. Ayo kita buka yang kedua ayatnya. Yuk, Mazmur 139 ayat yang keempat. Oh, malam hari ini banyak sekali yang ikut. Banyak sekali, banyak dari luar kota, banyak dari luar pulau, bahkan luar negeri. Puji Tuhan, saya berdoa malam hari ini ada pesan yang kuat, ada messenger from God yang bisa mengubahkan hidup kita. Sehingga kacamata kita bukan kacamata dunia yang penuh dengan kelemahan dan kegagalan. Tapi kacamata kita kacamata Tuhan yang penuh dengan kemampuan dan kekuatan. Sebab kita ada dalam planningnya Tuhan. Haleluya. Mazmur 139 ayat keempat berkata demikian. Mazmur 139 ayat yang keempat berkata demikian. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayo, ini firman Tuhan saudaraku. Apakah saudara respect dengan firman ini? Saudara diberikan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Mungkin Anda hebat dalam finance, mungkin Anda hebat dalam motivasi, mungkin Anda hebat dalam bisnis usaha. Tapi dengar, Mazmur mengatakan, aku bersyukur, Anda dan saya bersyukur oleh karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat saudara dan saya. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, Anda bukan orang mediocre, Anda bukan orang biasa-biasa saja. Sejak dari rahim ibu kita, Yeremia mencatat, Tuhan telah menetapkan kita, memilih kita, bahkan mengutus kita menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya ingat sekali beberapa bulan lalu saya katakan, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang jujur, lebih baik memberi daripada menerima. Ini ukurannya bukan hanya materi. Paling tidak kita terlebih dahulu memberikan pengampunan, memberikan maaf, memberikan tumpangan. Betul? Kalau semua itu mengikuti, maka harta pun Anda tidak akan hitung-hitungan. Artinya apa Pak daripada Mazmur 134 ini? Yang pertama artinya adalah, hidup kita itu di atas rata-rata. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Hidup kita harus di atas rata-rata. Kita bukan orang mediocre. Tidak ada satupun orang yang berhak menghina saudara. Tidak ada satupun orang yang berhak memandang saudara sebelah mata. Tapi kalau toh ada orang yang memandang kita sebelah mata. Tapi kalau toh ada orang yang tidak menghargai kita. Dengar baik. Anda dan saya di mata Tuhan adalah orang-orang yang berharga. Katakan amin dan tepuk tangan lagi seperti bicara di mimbar saya. Haleluya. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yang kedua apa artinya Pak? Hidup kita harus berbeda dengan orang lain. Mungkin sekarang musimnya orang saling menyakiti, membalas kejahatan dengan kejahatan. In Christ Jesus tidak seperti itu. Dalam Tuhan tidak seperti itu. Kalau Anda respect kepada Tuhan, kalau Anda respect kepada firman, tidak melakukan seperti itu. Karena Alkitab mengajarkan kita. Tidak apabila engkau disakiti, ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Apabila ada tetanggamu, orang lain atau orang tidak punya pakaian, berikan jubahmu. Haleluya. Saya minta maaf, mungkin apa yang saya sampaikan terlalu keras, tapi inilah firman. Amin. Yang ketiga, apa artinya Pak Mazmur 139:4 Pak? Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar itu dituntun oleh kesalehannya. Orang benar itu akan dibentengi oleh kesalehannya. Tapi orang fasik akan mengalami kegagalan. Orang fasik akan mengalami kehancuran. Orang fasik akan kehilangan pengurapan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya,
Saya begitu bergairah ketika kita berbicara menembus batas. Karena banyak orang Kristen yang kecil, dari kecil mungkin dari opa-omanya. Tapi hidupnya biasa-biasa saja. Kalau ditanya kenapa? Ya saya kan orang biasa. Saya malam hari dalam program Back to the Bible, saya mau katakan, Anda spesial, Anda luar biasa, Anda diberkati, Anda direndah oleh Tuhan, Anda diciptakan, dibuat spesial oleh Tuhan. Olehnya, di tangan Anda ada kuasa, di doa Anda kuasa, di perkataan Anda ada kuasa. Yang setuju katakan amin. So, apa Pak langkah kita? First step kita malam hari ini apa? Saudara boleh catat, do something must be better than do nothing. Saya ulangi sekali lagi, do something must be better than do nothing. Haleluya. Nanti Pak Handoko dari Singapura yang menerjemahkan. Haleluya. Yuk melangkah lagi, Mazmur 60 ayat 14. Mazmur pasal 60 ayat ke-14. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ada amin? Saya ulangi sekali lagi. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Alias bukan pengecut, alias bukan penakut, alias bukan peragu. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Apa lawanmu hari ini? Ketakutan, keraguan, kemiskinan, ketidakberdayaan, sakit penyakit, kekayaan. Lawan. Tuhan berikan kemampuan. Sebab kita bukan berjalan dengan manusia, kita berjalan dengan Allah yang perkasa. Yang Alkitab dalam kitab Hagai berkata, gold is mine and silver is mine. Mas perak itu kepunyaan Tuhan, bahkan bumi langit Andromeda hanya jadi pijakan kaki Tuhan. Haleluya. Apapun sukumu, apapun latar belakangmu, apapun keadaanmu, saya mau katakan, Anda berjalan dengan Tuhan, Anda akan melakukan perkara-perkara yang supranatural. Anda berjalan dengan Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Anda bersama dengan Tuhan. Anda akan menembus batas ketika Anda respect dengan perkataan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang unpredictable. Dan itu akan mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa malam hari ini Anda juga share buat kawan-kawan, sekali lagi kawan-kawan Facebook Anda. Siapa tahu kawan-kawan Anda sedang lemah. Siapa tahu kawan-kawan Anda sedang bergumul. Siapa tahu kawan-kawan Anda sedang dalam persimpangan jalan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan mereka dikuatkan, diubahkan, diteguhkan. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Batas apa Pak yang mesti kita tembus? Nah ini pertanyaannya. Batas apa Pak yang mesti kita tembus? Sehingga kita mengalami bisa menembus batas. Yang pertama, saudara boleh catat, yaitu adalah menembus batas usia. Tua itu bukan halangan. Ibu, bapak, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri, siapapun yang ikut live, opung, boru, opung, doli, dengar baik. Tua itu pasti. Saudara tidak usah takut, tua itu pasti. Tapi dewasa itu pilihan. Setiap kita tidak bisa menghindari masa tua. Setiap kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Tetapi tua tetap mengucap syukur. Itu lain cerita. Betul? Tua itu boleh datang, tapi dewasa adalah pilihan. Saya berdoa saudara semua yang hadir, yang ikut online Facebook ini, berapapun umur Anda, saya mau katakan Anda muda di dalam Tuhan. Dunia mengatakan umur 55 tahun retired, pensiun, lelah. Betul? Tetapi dalam Tuhan no. 55 starting point. You are, all of you, refire. Katakan refire. Semakin tua kita semakin menyala-menyala. Semakin tua buah kita semakin manis. Semakin tua kita menjadi teladan bagi banyak orang. Semakin tua influence yang kita hasilkan itu positif. Sehingga dimanapun kita ditempatkan kita bisa menembus batas. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Allah ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mazmur 92 ayat 15.
Mazmur 92 ayat 15 berkata demikian. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini keren saudaraku. Jadi apa Pak ketika kita respect kepada firman Tuhan, respect kepada Tuhan, hasilnya menembus batas. Batas yang bagaimana yang kita tembus? Yang pertama catat baik, batas usia. Amin. Jangan minta dikasihani oleh orang lain karena Anda usia tua. Jangan. Tapi justru ketika kita semakin tua, kita menjadi teladan bagi banyak orang. Yang nampak dari kita bukan kita lagi. Karena kita hidup lebih lama daripada orang lain. Yang nampak daripada orang tua adalah Kristus yang hidup dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh catat, ada quote bagus. Usia atau umur bukan menjadi pembatas seseorang untuk menghasilkan karya besar. Saya ulangi sekali lagi. Usia atau umur bukan menjadi pembatas seseorang untuk menghasilkan karya besar. Tidak ada usia yang terlalu muda atau terlalu tua untuk menjadi maksimal. Yang setuju katakan amin. Ayo yang di rumah mungkin suami istri, kakak adik, opa, oma, om, tante, opung, boru, opung, doli bilang begini. Tuhan masih pakai kita secara luar biasa. Amin. Ya, saudara pasti tahu namanya tokoh yang luar biasa namanya Winston Churchill. Menjadi Perdana Menteri ketika dia berusia 81 tahun. 81 tahun baru menjadi Perdana Menteri. Bukan usia yang muda. Atau Oliver Wendell Holmes menjadi hakim agung ketika dia berusia 90 tahun. Dua contoh ini jelas kok bahwa usia bukan alasan untuk kita berkarya yang hebat. Tetapi semakin kita tua semakin berbuah dan buah kita semakin manis. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, tadi yang pertama adalah menembus batas usia. Yang kedua adalah menembus batas pikiran. Ingat loh, medan pertempuran kita bukan di medan peperangan, tapi medan pertempuran kita hari-hari ini lebih banyak di alam pikiran. Saudara tidak bisa memenangkan pikiran kita. Kita sudah kalah sebelum berperang. Saudara, sebelum memenangkan pikiran kita, kita akan mengalami kegagalan sebelum bertindak. Ada amin? Haleluya. Karena ada 3 pikiran yang harus kita waspadai. Yang sering muncul di otak kita. Ibu Silvi, Elvi, Porung, selamat bergabung. Ada 3 pikiran yang harus diwaspadai. Dan ini sering muncul di hadapan kita. Coba saudara lihat saya baik-baik. Dalam pikiran kita, sering dari mulut kita berucap demikian. Tidak bisa. Tidak bisa. Sudah a priori, sudah apatis. Sudah putus asa sebelum mencoba. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang sering muncul dalam pikiran kita apa? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin model kayak ini dipakai Tuhan. Tidak mungkin orang seperti ini sukses. Itu kan kata kita. Tapi ingat kata Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Olehnya malam hari ini ayo saya ajak saudara respect. Respect kepada Tuhan, respect kepada firman, respect kepada hamba-hamba Tuhan. Ketika ini saudara lakukan, Anda akan menembus batas. Makanya batas yang kedua adalah pikiran yang pertama tadi saya katakan, yaitu pikiran yang berkata tidak bisa. Yang kedua tidak mungkin. Yang ketiga apa? Sering dalam pikiran kita berkata apa? Tidak mau. Ini yang ada di otak kita. Kenapa? Karena kita pakai logika kita. Kita pakai knowledge kita, kemampuan kita. Ayo keluar. Out from the box. Betul? Amin. Saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Orang yang pesimis adalah orang yang melihat masalah di tengah peluang. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang pesimis adalah orang yang melihat masalah di tengah peluang. Sedangkan orang yang optimis
adalah orang yang melihat peluang di tengah-tengah masalah. Hal yang berbeda Anda putus asa dengan Anda berusaha, itu hal yang berbeda. Mungkin bagi sebagian orang pandemi ini adalah masalah, tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah peluang kesempatan untuk kita lebih mengandalkan Tuhan, peluang kesempatan untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, peluang dan kesempatan untuk kita curahkan semua isi hati kita di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara masih bersuka cita bersama dengan saya? Haleluya. Ya, yang saya sampaikan ini kejadian yang sehari-hari kita lakukan. Yang saya sampaikan ini hal-hal yang sering mengungkung. Apa mengungkung? Itu mengikat. Kenapa banyak orang tidak mampu maksimal, tidak mampu sampai ke destiny, tidak mampu mengembangkan talenta yang luar biasa sesungguhnya telah Tuhan berikan buat kita. Karena hal-hal yang tadi saya sampaikan itu yang membuat kita tidak bergerak. Pikiran negatif yang terus tertuju kepada kelemahan diri. Saudara camkan baik-baik perkataan saya. Pikiran-pikiran negatif yang terus tertuju itu membuat kelemahan diri kita semakin muncul. Makanya orang bilang begini, oh saya ini orang biasa, oh saya ini orang yang tidak mampu, oh saya ini bukan orang penting, stop, ingat perkataanmu berkuasa. Kalau Anda respect dengan Tuhan, Anda respect dengan firman Tuhan, Anda mau menembus batas, berhenti berpikir negatif. Kekurangan bukan untuk difikirkan, saya ulangi sekali lagi, kekurangan bukan untuk difikirkan, tetapi kekurangan untuk dihadapi dengan lapang dada. Terima diri apa adanya dan jadilah pribadi yang bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Saya ulangi sekali lagi. Kekurangan bukan untuk difikirkan, melainkan untuk dihadapi dengan lapang dada. Terima diri kita apa adanya dengan ucapan syukur tentunya, dan jadilah pribadi yang bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Makanya impact yang saudara hasilkan pasti positif, dan Anda akan memberikan influence yang positif juga buat lingkungan di mana Anda tinggal, di mana Anda melayani, di mana Anda bisnis, dan di mana Anda ditempatkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sorry, saking semangatnya saya sampai batuk-batuk. Haleluya. Haleluya. Oh, glory Jesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ingin berhasil, Anda harus memusatkan perhatian pada apa yang Anda bisa lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa Anda lakukan. Boleh saya ulangi sekali lagi, saudara boleh rekam kalau tidak sempat catat. Jika ingin berhasil, Anda harus memusatkan perhatian pada apa yang Anda bisa lakukan, bukan pada apa yang tidak bisa Anda lakukan. Paham ya? Amin. Pak, saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa bersuara merdu seperti worship leader, tapi Anda bisa berdoa, bukan? Anda bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan, bukan? Makanya sekali lagi saya tegaskan, saudaraku, kalau Anda ingin berhasil, pusatkan pikiranmu, fokus kepada apa yang Tuhan berikan talenta kepada kita. Setuju? Amin. Haleluya. Amin, saudaraku. Ayo kita melangkah lagi, yuk. Kita melangkah lagi. Kita lihat ayat yang terakhir. Ayo kita lihat ayat yang terakhir. Haleluya. Kita buka sebentar yuk. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Yang pertama tadi menembus batas apa? Usia. Yang kedua adalah menembus batas apa? Pikiran.
Yang ketiga, kita buka dulu ayatnya, yuk. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Injil Yohanes 14 ayat ke-12. Saya berdoa Anda yang ikut Back to the Bible, Anda adalah pengusaha yang ahli di bidangnya dan Anda sukses bersama dengan Tuhan. Anda yang ikut acara live Back to the Bible malam hari ini, kalau Anda pendoa, Anda adalah pendoa yang diurapi Tuhan. Kalau Anda yang ikut Back to the Bible malam hari ini, Anda adalah seorang hamba Tuhan. Anda akan dipakai sebagai messenger of God. Kalau Anda sebagai ibu rumah tangga, Anda akan dipakai sebagai the real intercessor, yaitu doa-doa yang penuh dengan kuasa akan diberikan buat saudara. Kenapa? Karena Anda spesial di mata Tuhan. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ingat loh Bapak Ibu, tadi kan saya bilang, saya dorong saudara respect kepada Tuhan, respect kepada firman Tuhan. Dan ini Yesus sendiri yang mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata buat saudara dan saya, sesungguhnya barang siapa percaya. Nah, ini kunci pertama. Kalau saudara respect, yang pertama percaya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya apa yang ketiga? Bagaimana kita menembus batas yang ketiga? Saudara boleh catat. Menembus batas kemustahilan. Saya ulangi sekali lagi. Kita baca poin tadi. Yohanes 14 ke 12, berarti yang ketiga, supaya kita menembus batas yang bagaimana Bapak? Adalah menembus batas kemustahilan. Novi Dianti di Batang bilang amin. Dan semua, all of you, I think you are say amen. Amin. Coba sekarang yang punya tangan, lihat tangannya, lihat tangannya. Oh haleluya, ikuti perkataan saya yuk, sekalipun saudara tidak bisa menjawab, tapi ikuti perkataan saya. Di tangan ini ada kuasa. Di tangan ini ada mukjizat Tuhan. Di tangan ini ada penyertaan Tuhan. Apa yang aku kerjakan, apa yang aku buat dengan tanganku, yang takut akan Tuhan dan respect dengan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat mukjizat. Dan melalui tangan ini banyak perkara besar terjadi. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tapi kenapa seolah ayat-ayat ini jauh atas hidup kita? Karena kita tidak mempraktekkan. Karena kita tidak melakukan. Kita keburu a priori. Kita keburu apatis. Makanya saya ajak seluruh saudara, respect dulu sama Tuhan. Respect dulu kepada firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran Tuhan pasti memerdekakan saudara. Ini bukan masalah enak dan tidak enak didengar. Bukan masalah pendeta atau hamba Tuhan yang menyampaikan enak atau tidak. Tidak, tapi kita merespekti firman Tuhan. Mungkin yang menyampaikan firman datar. Mungkin yang berkhotbah datar. Tapi dengar baik, firman tidak pernah datar. Firman akan mengerjakan segala sesuatu yang luar biasa. Makanya 1 Korintus 2 ayat 7 berkata demikian. Apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau pikirkan, timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi yang ketiga apa? Batas kemustahilan. Saya kasih contoh saudara dengan cepat. Siapa yang pernah mengalami batas kemustahilan? Maria. Maria yang masih virgin. Maria yang masih perawan. Maria masih bertunangan. Didatangi malaikat Gabriel. Engkau akan mengandung. Dan benih yang dalam kandunganmu adalah dari Holy Spirit. Maria tidak bilang begini, how come? Enggak. Lukas 1 ayat 37, malaikat itu berkata kepada Maria, for with God will be nothing impossible. Amen. Siapa yang kedua yang mengalami kemustahilan? Wanita yang pendarahan 12 tahun. Betul, itu sudah mengalami kanker serviks sedemikian rupa.
Dia menembus orang-orang banyak, dia menerobos murid-muridnya, dia menembus semua halangan-halangan yang ada. Dalam otaknya cuma dia berpikir, dia bisa menembus batas, menembus pikirannya. Dia berkata demikian, asal ku jamah saja rumbai jubahnya, pasti aku sembuh. Sejauh Alkitab menerangkan, tidak pernah disebutkan perempuan ini sebelumnya adalah wanita yang menjadi pengikut Kristus atau murid Yesus. Tidak. Tetapi demi didengar siapa Yesus, dia berkata, asal ku jamah saja, jubahnya aku pasti sembuh. Dan realitanya mengalami mujizat kesembuhan. Artinya apa? Menembus batas kemustahilan. Haleluya. Yang ketiga siapa Pak? Ayo dengan cepat saya sampaikan. Saudara pasti tahu namanya wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus ketika Yesus juga mau minta minum. Sampai orang bilang begini, tidak pernah orang Samaria berteman dengan orang Yahudi. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Wanita Samaria ini sampai mengenal Yesus dan dia bilang begini, berikan aku air hidup itu. Yang luar biasa saudaraku, perjumpaan wanita Samaria ini cuma satu kali dengan Yesus. Tapi apa dampaknya yang luar biasa? Menembus kemustahilan, semua keluarganya, semua orang Samaria bertobat menerima Yesus. Sebab wanita ini bilang begini, aku telah ketemu Nabi, aku telah ketemu Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya harap berdoa saudara mengalami pertemuan dengan Tuhan. Melalui firman, melalui pengharapan dan luar biasa. Oh, selamat bergabung Ibu Ice. Tadi Pak Akong operasi berhasil, puji Tuhan. Tuhan baik luar biasa. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya sampaikan sekali lagi. Dengan respek kepada Tuhan, dengan respek kepada firman Tuhan, kita akan menembus batas. Batas apa Bapak Ibu? Yang pertama saya ulangi sekali lagi. Batas usia. Yang kedua, batas pikiran-pikiran yang mengungkung kita sehingga kita tidak maksimal. Betul? Yang ketiga, batas-batas kemustahilan. Yesus sendiri yang perintahkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan buat, apalagi perkara-perkara yang lebih dari apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Saya berdoa malam hari ini saudara bergairah. Saya berdoa malam hari ini saudara mendapatkan message ilahi. Saya berdoa malam hari ini kita bangkit dari keterpurukan kita bangkit dari kelemahan kita bangkit dari ketidakberdayaan kita bangkit dari hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi kita lakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita akan lakukan perkara-perkara yang hebat. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, silakan Anda share ke kontak Facebook Anda. Biar mereka yang lemah, temanmu yang putus asa, temanmu yang di persimpangan jalan, teman-teman Anda yang di Facebook mungkin mengalami degradasi iman. Biarlah mereka juga dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Saya juga ingatkan Bapak Ibu, kalau Anda kepingin mendapat renungan pagi setiap hari dari Senin sampai Sabtu, kita ada renungan pagi cuma 5-6 menit di YouTube channel EOM. EOM. Jadi Anda bisa buka kalau Anda tinggal di waktu Indonesia bagian Barat itu pukul 04.56. Kalau Anda di bagian tengah atau Singapura 05.56. Kalau Anda tinggal di Papua, Ternate 06.56. YouTube channel daripada EOM atau EOM. Silakan Anda subscribe dan bagikan ke kontak WA saudara. Biar banyak orang diberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa anakku. Namun engkau tidak menyangkal namaku. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan bertanggung jawab untuk mengakhirinya. Kalau Tuhan yang berperkara, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Mungkin ada di antara kita sedang bergumul. Sedang mengalami intimidasi, situasi yang tidak baik. Mari lipat tanganmu. Kita arahkan roh dan pikiran kita kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita sedang rindu untuk mengalami pemulihan, baik kesehatan, ekonomi, bisnis, usaha, dan pekerjaan. Saya mau sampaikan, Tuhan masih punya rencana yang indah buat saudara.
Tua bukan alasan untuk menyerah. Pandemi bukan alasan buat kita putus asa. Tapi kita dimampukan untuk tetap bergerak dan bergerak. Ketika itu saudara, lipat tanganmu. Atau yang ketiga, mungkin ada di antara kita rindu mujizat kesembuhan. Rindu mendapatkan pemulihan atas kelemahan, sakit, penyakit, dan ketidakberdayaan. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku, engkau akan sembuh. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Engkau berikan kami satu arahan yang jelas. Firman-Mu telah Engkau paparkan kepada kami. Dan jalan-jalan surga telah Engkau buka lebar-lebar atas kami. Supaya kami bisa menembus batas usia. Kami bisa menembus batas pikiran-pikiran yang mediocre. Bahkan kami Engkau berikan kemampuan untuk menembus batas kemustahilan. Lihat tangan-tangan yang sekarang terlipat dan berdoa. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu doa-doa kami. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu masalah kami. Engkau tahu air mata kami. Engkau tahu sakit penyakit kami. Malam hari ini hamba minta di dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu dan jamah satu persatu. Ulurkan tanganmu ya Tuhan, jamah satu persatu. Sendengkan telingamu dan dengarkan doa mereka ya Bapa. Dan hari ini arahkan wajah-Mu, biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia itu turun atas kami. Dengan iman kami deklarasikan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami semua yang ikut live akan membawa persembahan kami. Lihat hati kami Tuhan. Kami memberi bukan karena kami berlebih. Tapi kami memberi karena Engkau terlebih dulu memberkati dan memberi kami. Apa yang kami punya, apa yang kami capai, apa yang kami dapatkan, semua berasal daripada Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan ungkapan dan ucapan syukur. Terima kasih kami atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya, biarlah damai sejahtera Allah, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa turun atas kita semuanya. Dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman sama-sama kita yang diberkati, kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Dalam dan luar negeri, di Jakarta maupun di luar-luar pulau. Terima kasih Anda telah bergabung dengan kami. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.